علم تعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وجه القرب وثمن الله تعالى لحديث وكلمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga kita diizinkan kembali oleh Allah Ta'ala di pagi yang penuh berkah ini untuk menunaikan panggilan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Basyiril masaina fid dulami. Beri kabar gembira untuk orang-orang yang istiqomah pada malam hari. Ngapain di malam hari? Ilal masajidi, menuju ke masjid. Basil masaina ilal masajidi fid dulami. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang senang pada waktu malam hari, artinya waktu sebelum datang waktu subuh. Dengan apa? Dengan binuri tamah, dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Orang-orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah itu ada tanda khusus nanti di hari kiamat. Tandanya apa? Dia memiliki cahaya sempurna di hari kiamat yang tidak dimiliki cahaya orang lain. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang punya cahaya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ingin selalu menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang disenangi oleh Allah, dan bukan orang yang dimurkahi oleh Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan-jalan untuk kita mendapatkan cintanya. Di antara bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala adalah menjalankan perintah-perintahnya Allah, perintah-perintahnya Nabi Muhammad, dan salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Uhibbullah, uhibbu salasah, wa hubbi li salasah asyad. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala cinta kepada 3 golongan dan lebih cinta lagi kepada 3 golongan. Apa yang pertama? Uhibbul faqira al-mutawadi'ah al-ghaniyah mutawadi'ah asyad. Allah Ta'ala senang kepada orang fakir yang rendah hati, tetapi Allah Ta'ala lebih senang lagi kepada orang yang kaya tapi rendah hati. Wa uhibbu syaikhat ta'i'ah. Allah Ta'ala senang kepada orang yang tua. Orang setua senang ibadah, taat. Wa syabat ta'i'ah asyad. Tetapi Allah Ta'ala lebih cinta lagi, lebih senang lagi
kepada pemuda yang taat. Orang tua taat udah harus, usia di atas 40 harus rajin. Kenapa? Para ampun, para depa. Allah senang kepada orang yang taat ketika usia sudah tua. Tetapi lebih senang lagi kalau pemudanya taat kepada Allah Ta'ala. Yang tua senang hadir majelis ilmu, bagus. Istiqomah sholat berjamaah di masjid, bagus. Senang sholawatan, senang pikiran, bagus. Tapi kalau pemuda lebih istiqomah di masjid, senang hadir majelis ilmu, senang majelis sholawat, majelis zikir, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, uhibbul ganiyal karimah wal faqiral karimah asyad. Allah Ta'ala cinta kepada orang kaya yang dermawan, tetapi lebih cinta lagi kepada orang miskin tapi dermawan. Mengoreng soki apa ringi sedekah ampun biasa, cek soki ndik saya paring akina. Tapi menabi orang tak andi neka lampe, neka jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah di saat itu punya anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siti Fatimah, Sayyidina Ali punya anak yang sedang sakit. Wallahu a'lam, antara Sayyidina Hasan antara Sayyidina Husain. Sakit yang parah. Sehingga Sayyidina Ali niat dengan Siti Fatimah kalau anaknya sembuh nazar mau puasa 3 hari. Subhanallah, atas izin Allah, Allah sembuhkan penyakit putranya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah puasa. Di hari pertama puasa, beliau ada makanan semacam roti untuk dibuat buka. Ketika sudah masak, datang waktu adzan maghrib, Bilal adzan, hendak buka, ada suara ketukan pintu. Imam Ali melihat, siapa di luar? Apa katanya di luar? Saya miskin. Saya miskin. Saya dan istri saya kelaparan. Langsung Imam Ali bin Abi Thalib, makanan yang mau dibuat buka dikasihkan semua kepada orang miskin tersebut. Sehingga Imam Ali dan Siti Fatimah tidak jadi buka dengan roti, diganti hanya buka dengan air putih saja. Udah, puasa lagi hari keduanya, mau buka lagi, ketika sudah masak roti gandum, sudah mau buka, tiba-tiba ada ketukan pintu lagi. Dilihat lagi, saya mau lihat, siapa di pintu? Saya yatim, ibu saya tidak ada, ayah saya sudah meninggal, saya kelaparan. Imam Ali ambil lagi jatah bukanya, tidak jadi buka, dikasihkan ke anak yatim. Begitupun Siti Fatimah, sehingga hari kedua Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang tadinya mau buka roti, nggak jadi buka air putih. Begitu sampai hari ketiga, ketika enak mau buka, sudah masak, sudah rotinya, tiba-tiba ada tawanan perang mengetuk pintu, kelaparan lagi. Imam Ali kembali memberikan makanan bukanya, begitupun Siti Fatimah dikasihkan semua, sehingga Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak ada makanan untuk buka kecuali air putih. 3 hari berturut-turut sahur dan buka hanya air putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kehebatan kedermawanan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, di antaranya wa yut'imut ta'am ala hubbi miskinan wa yatiman wa asirah. Mereka telah memberikan makanan yang mereka butuhkan, mereka senangi, padahal mereka butuh, tapi mereka lebih diberikan kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada tawanan perang.
Karena kehebatan mereka, ketika mereka kekurangan, mereka masih sempat memberikan kepada saudaranya yang kelaparan. Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa dari ayat 5 sampai 10. Allah Ta'ala senang kepada orang kaya yang dermawan, tapi lebih senang lagi kepada orang miskin yang dermawan. Ini dicontohkan langsung oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu? Inilah didikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai dirinya sendiri, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Wow, saudara Muhammad. Allah Ta'ala cinta kepada 3 golongan dan lebih cinta lagi kepada 3 golongan. Berikutnya, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa abghadu salasa wa bugdi li salasa asyad. Allah Ta'ala benci kepada 3 golongan dan lebih benci lagi kepada 3 golongan. Apa yang pertama? Abghadul ghaniyal mutakabbirah wal fakiral mutakabbira asyad. Allah Ta'ala benci kepada orang kaya yang sombong. Kaya sombong, mentang-mentang. Tapi lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Wa akrahu syaddah al-asiyah wa syaikha al-asiyah asyad. Allah Ta'ala benci kepada siapa? Kepada pemuda yang senang maksiat, tetapi lebih benci lagi kepada orang tua masih lebur maksiat. Pemuda maksiat karena darahnya panas, usianya masih muda, pikirannya masih pikiran anak muda. Allah Ta'ala benci kepada pemuda yang senang maksiat, tapi lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua, gak mau sholat, gak mau hadir majelis ilmu, gak mau taat. Allah Ta'ala lebih benci lagi kepada orang itu. Yang ketiga, wa abghadul faqiral bakhilah wal ghaniyal bakhilah asyad. Allah Ta'ala benci kepada orang fakir, orang miskin yang pelit. Sudah miskin tapi pelit. Tapi benci lagi, lebih benci kepada orang kaya yang pelit. Sempurnanya bagaimana seorang hamba? Ghaniyul mutawadi. Sempurnanya, jika kaya dia rendah hati. Jika kaya dia rendah hati, dia dermawan. Wa faqiruhu karim. Kemiskinannya dia tetap dermawan. Wa syababuhu ta'i. Masa mudanya dia taat. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ulangi, Allah Ta'ala cinta kepada 3 golongan, lebih cinta kepada 3 golongan. Yang pertama, Allah Ta'ala cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang yang miskin rendah hati, tapi lebih cinta lagi kepada orang kaya rendah hati. Allah Ta'ala cinta kepada pemuda, kepada orang tua yang taat, tapi lebih cinta lagi kepada pemuda yang taat. Allah Ta'ala cinta kepada orang kaya yang dermawan, tapi lebih cinta lagi kepada orang miskin yang dermawan. Dan Allah Ta'ala benci kepada 3 golongan, lebih benci lagi kepada 3 golongan. Allah Ta'ala benci orang miskin yang sombong, lebih benci lagi kepada orang kaya yang sombong. Allah Ta'ala benci kepada orang muda, anak muda yang maksiat, lebih benci lagi ke orang tua yang maksiat. Allah Ta'ala benci kepada orang yang miskin pelit, dan lebih benci lagi kepada orang kaya yang pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang digolongkan cintai oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan cinta lebih dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersama saya hadir salah satu da'i muda dari Probolinggo, Al-Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid. Di tengah-tengah kita, sangat sayang. Kita minta walaupun 10 menit, 15 menit. Setuju? Kita minta nasihat dari beliau sebagai
hadiah karena sudah sampai ke masjid kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi tambahan barokah untuk masjid ini. Mohon maaf atas keterlambatan karena barusan masih mampir di kamar mandi. Bertelat mereka pun. Kalau motor, cek imamnya kade, wah bertemu pun assalamualaikum dari kantor pun. Allah sallallahu Muhammad. Tak apa-apa. Ampun. Celana kalau setong dari rumah. Biasanya mangkat dari kantor, makin dari bere. Berjauhan sekondek warga. Akhirnya bertelat seporana. Mari kita dengarkan nasihat dari beliau Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid. Mudah-mudahan kehadiran beliau jadi sebab kabulnya hajat kita semuanya. Amin. Allahumma amin kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tehnya pindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Rabbi wa sallallahu Muhammad wa anqadhana min dhulmatil jahli wa diyajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul menghadiri daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sholat berjamaah di pagi hari. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, sholatnya berjamaah kita di sini dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hamba-hamba yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subh bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa seorang hamba yang sholat isya dengan sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan bangun setengah daripada malam hari. Dan barang siapa daripada hambaku dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia bangun di malam hari penuh untuk ibadah kepada-Nya. Walhamdulillah, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW, kabar gembira kepada kita hamba-hamba pemalas. Kenapa? Iya, kalau ulama dahulu, orang-orang zaman dahulu, mereka ibadah semalam suntuk, tugasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib sampai subuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, sholat, wiridan, segala macam mereka lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih daripada orang-orang yang bangun di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW tahu kalau kita ini umat-umat pemalas. Sehingga kalau kita suruh ibadah semalam suntuk, enggak mungkin, mustahil. Itu pun hitungan jari. Apalagi umat zaman sekarang, zaman yang sudah dikatakan oleh Al-Imam Haddad, orang memandang belakang itu seakan-akan memandang ke depan. Jadi semakin dia merasa maju, padahal dia semakin keterbelakangan. Mereka menganggap sesuatu yang tren, padahal sesuatu yang
Kalau dahulu orang kekurangan pakaian, kalau sekarang kekurangan pakaian itu seakan-akan tren, sesuatu yang mewah. Baju yang dulu itu dengan gamisnya, dengan jubahnya, dengan pernak-perniknya, menutupi daripada aurat, itu dianggap hebat zaman dahulu. Begitu juga sekarang. Menganggap hebat, tapi sesuatu yang tipis, kainnya kecil, tipis, apalagi perempuan, dianggap hebat, dianggap keren, harganya mahal, padahal bagian jelek. Bagus-bagus, mahal-mahal, tapi tidak ada kantongnya. Menganggap sesuatu, oh sekarang laki dengan laki, hebat, tren, baru, hubungan laki antara laki. Padahal itu keterbelakangan, kembali lagi ke zaman dahulu. Ini kata Imam Haddad. Sekarang kita menghadapi zaman yang beranggapan bahwa kita maju, padahal kita mundur terus-menerus. Dan kita untuk melalui zaman tersebut susah, repot, godaannya banyak. Dikasih resep sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen ibadah semalam suntuk, gampang. Ada 2 resepnya. Apa resepnya? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kalau kita lakukan seperti ini, insya Allah kita dianggap sebagai orang yang menghidupkan malam tersebut. Kita beda dengan umat-umat dahulu atau dengan aulia-aulia yang mana dikatakan ada salah satu ulama besar, wali bin auliya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau semasa hidupnya selama 40 tahun gak pernah yang namanya sholat subuh kecuali dengan wudu isya. Pasti sholat subuhnya dengan wudu isya. Jadi setelah wudu isya dia tidak pernah batal wudunya. Ibadah, ngajar, mengaji, pengajian di sana sini sampai subuh selama 40 tahun. Kalau kita ada yang bisa praktek seperti itu. Kalau saya sih bisa praktek hampir setiap hari. Iya, isya tidur, nanti jam 3 bangun, iya, tahajud, sholat isya, habis itu tunggu sebentar subuh, sholat subuh. Iya kan, wudu isya dengan sholat subuh dengan wudu isya. Cuman isya jam 3 malam. Tapi dulu enggak. Dulu jam 7 malam. Seperti biasa sholat isya, habis itu ibadah terus setiap hari. Radhiyallahu anhu warḍah. Sekarang kita bisa praktek seperti itu? Enggak mungkin, susah. Dengan keadaan zaman seperti ini. Lantas gimana? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kita bisa jadikan amalan. Bisa kita jadikan acuan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kasih taufik buat kita, hidayah buat kita sehingga kita bisa sholat berjamaah. Gak gampang sholat subuh berjamaah. Salah satu daripada alamat Anda orang munafik itu sholat berjamaah susah, apalagi sholat subuh. Kenapa? Waktu di pagi hari. Begitu juga sholat yang paling susah, sholat isya. Kenapa? Sholat isya sudah waktu yang mereka tidur istirahat. Makanya orang munafik itu paling susah kalau sholat isya dan sholat subuh. Walhamdulillah, dengan hadirnya kita di sini, sholat subuhnya kita di sini, kita seakan-akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus juga kita daripada kemunafikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita dikumpulkan bersama para aulianya Allah yang mana mereka menghidupkan di malam hari mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه رسول الله الله سلام الله على ياسين
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah على ياسين حبيب الإله سلم الأمة من الآفات والنقمة إله سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله صلى الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan barakah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan salat berjamaah, mengkaji ilmu agama ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita digolongkan orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Semua yang hadir dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, anaknya menjadi anak soleh dan soleha, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang ajal kita husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta terakhir doa dari beliau. Amin. Amin. Al-Fatihah.